Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian selalu dalam keadaan sehat semua. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan belajar kita ya. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, pada hari ini Bumi akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi ini ada di tema 5, subtema 2 di pembelajaran 1, 2, dan 5. Anak-anak, sebelum Bumi lanjutkan, Bumi berharap kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian masing-masing, sehingga nanti ketika kalian menyimak video pembelajaran Bumi, kalian dapat mencatat materi-materi yang kalian anggap penting dan perlu kalian tulis di buku tulis kalian. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu rantai makanan, aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan, kemudian hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. 3 materi ini akan Bu Umi bahas pada satu video pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dari yang pertama, rantai makanan. Jadi rantai makanan itu merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidup, kelangsungan hidupnya. Artinya kelangsungan hidup ini anak-anak ya, makhluk hidup itu gitu ya. Jadi kelangsungan hidup makhluk hidup ya. Jadi anak-anak, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup ya. Jadi bukan hanya hewan dan tumbuhan tapi juga manusia ya anak-anak ya. Nah, melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Nah, oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang kita kenal dengan rantai makanan. Jadi, rantai makanan itu merupakan rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Gitu anak-anak ya. Nah, dalam rantai makanan, anak-anak, terdapat 3 peranan penting ya. Jadi dalam rantai makanan terdapat 3 peran dalam peran, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Oke, yang pertama produsen. Anak-anak, produsen, yang dimaksud produsen di sini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses namanya fotosintesis ya. Jadi melalui proses fotosintesis dia dapat membuat makanan sendiri. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu adalah apa anak-anak? Ya benar, tumbuhan anak-anak ya. Jadi tumbuhan. Nah, tidak semua tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Nah, contohnya tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis ada rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Artinya tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Maka tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis dalam yang fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri gitu ya. Nah, kemudian anak-anak produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Jadi produsen tumbuhan ini ya dapat mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Seperti yang tampak di layar kalian, Bu Umi tampilkan skema anak-anak ya, skema proses fotosintesis. Nah, yang diperlukan adalah karbon dioksida atau kita kenal dengan MCO2 ditambah dengan air atau MH2O, lalu mendapatkan bantuan ya atau diperlukan cahaya matahari dan juga klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun, akan menghasilkan anak-anak ya. Ini akan menghasilkan, jadi tanda panah ini yang diperlukan, yang berada di sebelah kiri ini diperlukan. Kemudian ini hal yang tambahannya ya, pelengkapnya. Kemudian dihasilkan yang sebelah kanan ini adalah menghasilkan karbon
karbohidrat atau C2H12O6 ditambah dengan oksigen atau 6O2. Ini adalah skema fotosintesis dan anak-anak harus nanti diingat ya. Nanti jangan lupa untuk dicatat. Oke, yang berikutnya adalah konsumen. Anak-anak sekalian, konsumen di sini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi yang dimaksud konsumen dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya hewan ya, anak-anak ya. Kita saat ini kita sedang membicarakan rantai makanan yang terjadi pada makhluk hidup ya, anak-anak ya. Jadi makhluk hidup artinya di sini adalah hewan, termasuk manusia manusia dapat mengolah, namun dia tidak bisa menghasilkan, anak ya. Jadi dia perlu bantuan dari tumbuhan gitu. Nah, dalam konsumen terdapat 3 rantai makanan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, kemudian konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 1 ini adalah kelompok hewan herbivora. Kemarin kita sudah bahas ini anak-anak ya. Jadi kelompok hewan pemakan tumbuhan. Kemudian kelompok tingkat 2 itu adalah kelompok hewan pemakan lain atau pemakan daging ya, atau yang disebut dengan karnivora dan juga omnivora. Jadi kelompok tingkat 2 ini dua ya anak-anak ya golongannya, yaitu karnivora dan juga omnivora. Contohnya itu kata, ular, tikus, ayam ya. Kemudian kelompok tingkat 3 ini adalah kelompok karnivora ya. Ini khusus karnivora yang tidak ada pemangsanya, contohnya singa, elang, harimau. Oke, ini adalah tingkatan konsumen dalam rantai makanan. Kemudian yang ketiga peranan penting rantai makanan adalah pengurai. Jadi pengurai ini adalah makhluk hidup yang tugasnya itu menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Jadi seumpama tadi yang terakhir konsumen tingkat 3 Nana ya, misalnya harimau mati, jadi tugas pengurai lah yang akan menguraikan tubuhnya si harimau. Kemudian menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Jadi ini menghasilkan nutrisi ini yang diperlukan oleh si tumbuhan tadi ya. Nah, kemudian contohnya adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Oke, ini adalah contoh rantai makanan anak-anak. Nanti Bu Uli jelaskan. Jadi mulai dari produsen, kemudian konsumen tingkat 1, di produsennya padi. Anak-anak ya, padi ini sudah melakukan proses fotosintesis yang dibantu oleh air dan matahari, kemudian menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang diperlukan oleh si konsumen tingkat 1 ya. Ini adalah burung ya, dimakan oleh si burung pemakan biji, kemudian burung dimakan oleh si ular sawah ya, konsumen tingkat 2, kemudian ular sawah nanti akan dimakan si elang ya, elang anak-anak ya, jadi ular ini akan dimakan oleh elang, konsumen tingkat 3, lalu elang mati, nanti mati akan diuraikan oleh si bakteri. Nah, hasil penguraian dari elang ini ya, hasil kerja si bakteri ini akan menghasilkan nutrisi yang diperlukan oleh si padi ya, tumbuhan lagi. Jadi inilah yang dinamakan dengan rantai makanan. Dan juga di sebelah kiri sama anak-anak ya, jadi dimulai dari ini padi, katakan begitu, padi atau ilalang gitu ya. Nah, dimakan oleh belalang, kemudian nanti belalang akan dimakan oleh si katak. Jadi belalang ini konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, kemudian ular konsumen tingkat 3, kemudian ini adalah bakteri ya anak-anak ya. Ini adalah tadi ada bakteri, ada jamur ya, kemudian ada cacing tanah ya, ini jamur nanti akan menguraikan si yang ini ya, si ular ini, kemudian nanti akan nutrisi dari jamur ini akan diserap oleh si tumbuhan ini ya, tumbuhan produsen gitu ya. Oke. Rantai makanan pada ekosistem sawah, ini contohnya anak-anak sawah. Jadi cirinya sawah itu padi ya, katak, kemudian ular ya. Kemudian ini ekosistem hutan. Kalau hutan pasti anak-anak tahu ya, rajanya hutan pasti tahu ya cirinya. Kemudian ekosistem hutan masih, kemudian ekosistem laut ya, ini adalah laut. Kalau laut dimulai dari ini anak-anak ya, ada namanya ini anak-anak fitoplankton ya. Yang pertama adalah fitoplankton,
kemudian nanti dimakan oleh zooplankton, kemudian ikan zooplanktonnya akan dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar, kemudian ikan besar akan dimakan oleh paus bergerigi, lalu diuraikan, kembali lagi hasil penguraiannya akan menjadi makanan si fitoplankton. Jadi ini fitoplankton ini adalah produsen ya anak-anak ya, zooplankton adalah apa namanya ini ya adalah ini ya, ikan kecil adalah konsumen tingkat 1, kemudian ikan besar adalah bumi ulangi. Jadi zooplankton itu adalah apa namanya produsen ya di ekosistem laut, kemudian ikan kecil adalah konsumen tingkat 1, ikan besar konsumen tingkat 2, paus bergigi adalah konsumen tingkat 3, kemudian pengurai anak-anak ya, pengurai, lalu ini adalah fitoplankton hasil dari penguraiannya ya. Nah, ini adalah rantai makanan pada ekosistem laut. Oke, berikutnya adalah ekosistem kebun ya anak-anak. Kalau kebun hampir mirip dengan sawah anak-anak ya, tapi berbeda anak-anak ya. Jadi berbeda. Biasanya kalau di ini apa namanya? Kalau biasanya ada tikus masuk di katak masuk di kebun, bisa juga masuk di sawah gitu ya. Oke, baik. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan dan jenis-jenis simbiosis ya. Oke, ini dan jenis-jenis simbiosis nanti akan kami bahas ya berikutnya. Oke, yang pertama adalah seperti yang kalian lihat bahwa anak-anak ketahui bahwa rantai makanan yang Bumi sampaikan di awal tadi merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, dalam rantai makanan terjadi aliran energi anak-anak. Jadi aliran energi itu adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, seperti yang kalian lihat, jadi ada 2 tanda panah berwarna hitam dan juga kecoklatan ya, coklat muda anak-anak ya. Jadi ada warna hitam dan coklat muda. Yang warna hitam itu adalah aliran energi, jadi energi matahari yang dirubah produsen dari cahaya matahari menjadi zat kimia ya anak-anak ya. Kemudian dari ini juga menghasilkan panas ya, kemudian disalurkan ke konsumen, jadi konsumen juga menghasilkan energi panas ya yang diuraikan ke lingkungan gitu anak-anak ya. Kemudian dialirkan lagi ke pengurai gitu ya, pengurai juga menghasilkan panas yang disebarkan ke lingkungan. Kemudian yang warna coklat itu adalah aliran energi gitu anak-anak ya. Nah, saat proses memakan ya, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, namun anak-anak, ada sebagian energi yang dilepas ke lingkungan ya anak-anak ya. Jadi energi panas yang Bumi maksud ya. Jadi jika makhluk hidup mati, maka energi akan berpindah ke pengurai ya. Jadi melalui pengurai makhluk hidup melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati gitu ya. Nah, pengurai kemudian akan melepaskan energi panas ke lingkungan. Jadi gitu ya. Jadi nanti energi panasnya akan dilepaskan ke lingkungan gitu. Kemudian dalam rantai makanan selain terjadi aliran energi, anak-anak juga terjadi siklus nutrien. Nah, nutrien atau hara itu adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya gitu ya. Nah, pada peristiwa siklus nutrien anak-anak yang digambarkan dengan warna coklat tanda panahnya anak-anak ya. Nah, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen ya, dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Nah, saat produsen dan konsumen mati anak-anak ya, tubuhnya akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai menjadi nutrien dalam tanah. Jadi nanti diuraikan jadinya nutrien dalam tanah, jadi nutrisi anorganik anak-anak ya. Nah, kemudian nutrien tersebut kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhan. Jadi kembali ke sini, ini tanda panah coklat ini anak-anak ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah aliran energi siklus nutrien dalam rantai makanan. Ini anak-anak, ini yang terdapat di buku kalian, di buku pena ya. Jadi ada energi matahari,
Jadi yang berwarna hitam adalah siklus nutrien, yang berwarna tidak hitam itu aliran energi keabu-abuan ya. Nah, jadi energi matahari digunakan oleh tumbuhan, ya oleh produsen dan anak ya. Kemudian eh, sebagian energi panasnya dilepaskan ke lingkungan. Ini adalah aliran aliran energinya. Kemudian kalau aliran nutriennya itu akan dilanjutkan ke konsumen, lalu ke pengurai, lalu nanti akan pengurai nanti akan dibawa ke itu tadi ya, nutrisi anorganik atau ke tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Itu ya Nana ya. Oke, baik. Berikutnya adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, ini adalah berkaitan dengan hubungan makhluk hidup dalam ekosistem ya, interaksi ya Nana ya, hubungan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya itu tidak bisa hidup dengan sendiri ya Nana ya. Jadi dia tidak bisa bertahan dengan hidup sendiri, sehingga dia memerlukan interaksi atau hubungan ya untuk mempertahankan hidup gitu ya. Nah, interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem itu dapat berupa simbiosis. Jadi simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Jadi hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup dalam ekosistem yang sama. Ini adalah simbiosis. Nah, simbiosis sendiri anak-anak dibedakan menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme, komensialisme, dan juga parasitisme. Oke, ini adalah contoh simbiosis anak-anak. Yang gambar di paling kiri ini adalah gambar mutualisme. Kalau anak-anak perhatikan, ini adalah kerbau yang sedang berendam di air. Kemudian di atasnya ada beberapa burung. Nah, burung ini sangat membantu si kerbau untuk mengambil kutu di tubuhnya ya. Jadi si burung kenyang, si kerbau terkurang rasa gatalnya anak-anak ya. Nah, gitu. Kemudian nih ada yang di tengah adalah contoh simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis parasitisme ini anak-anak bisa lihat ini adalah sebuah pohon yang benalu anak-anak ya. Benalu ya. Ini adalah yang bisa tumbuhan ini bisa membuat tumbuhan ini mati gitu ya. Jadi karena terserat nutrisinya makanannya oleh si warna kuning ini ya, maka dia lama-lama tumbuhan yang berwarna hijau ini akan mati, yang tadi dikatakan parasitisme. Kemudian komensialisme. Nah, ini adalah ikan ya anak-anak ya, mungkin seperti ikan hiu gitu. Kemudian ini ada ikan-ikan kecil ya di ini. Ini adalah ikan-ikan yang mengambil gitu ya makanan dari sisa-sisa dari makanan dari ikan yang besar ini. Jadi tidak mengganggu ya, artinya mereka hidup berdampingan gitu. Jadi ini adalah contoh simbiosis yang ada di lingkungan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang ini tadi ya, anak-anak ini kerbau tadi ya, kerbau tadi di air, sekarang dia di kayak lapangan gitu anak-anak ya, di padang rumput ya. Kemudian ini ada burung di atasnya, di atas punggungnya ya. Jadi tadi dia membantu si kerbau ini ya, membantu agar mengurangi rasa gatal. Kemudian keuntungan untuk si burung adalah mendapatkan makanan dari tubuh si kerbau ya. Kemudian ini adalah kupu-kupu dan bunga. Jadi kupu-kupu dan bunga ini saling menguntungkan. Kenapa? Karena kupu-kupu mendapatkan makanan dengan menghisap madu yang ada di bunga ini anak-anak ya. Kemudian si kupu-kupu ini si bunga ini dibantu yaitu proses penyerbukannya atau proses fotosintesisnya gitu ya, proses penyerbukannya. Nah, ini adalah contoh ya, masih banyak anak-anak ya, ikan badut dan anemon ya, banyak juga ya, banyak anak-anak ya, contoh jadi simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis komensialisme, jadi hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Jadi simbiosis komensialisme itu
tidak mempengaruhi anak-anak ya. Jadi contohnya anggrek, kalau anak-anak di rumah ibunya punya anggrek, maka pohon yang ditumpangi tidak apa-apa anak-anak ya. Tapi pohon anggreknya hidup subur. Artinya apa? Bahwa pohon anggrek mendapatkan keuntungan sedangkan pohon yang besar tidak ini anak-anak ya, tidak terganggu ya, tidak terganggu. Jadi tetap ini ya, hidup gitu ya anak-anak ya. Kemudian yang bawahnya adalah ikan remora, ya anak-anak, ikan remora dan ikan yang kecil-kecil tadi yang Bumi sampaikan itu ikan remora, kemudian ikan hiu. Jadi ikan remora ini diuntungkan dengan mendapatkan perlindungan dan juga sisa makanan dari ikan hiu anak-anak ya. Sedangkan ikan hiu tidak merasa diuntungkan atau dirugikan dengan keadaan ikan remora gitu ya. Nah, contoh lain yaitu tumbuhan paku dan pohon inang. Jadi pohon inang itu adalah pohon yang ditumpangi ya Nana ya, serta anggrek dan juga pohon inang. Nah, ini adalah pohon inang itu adalah pohon yang ditumpangi. Oke. Baik, berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Jadi yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Contohnya apa? Ini nyamuk kan Nana ya, nyamuk yang misalnya sedang menggigit kalian ya, nyamuk menggigit kalian, menggigit tubuh kalian. Nah, itu termasuk simbiosis parasitisme. Karena apa? Karena kita dirugikan. Nanti kalau kita digigit nyamuk, kita sakit ya Nana ya, sakit ya. Kemudian ini tuh dirugikan, tapi si nyamuk akan dapat darah dari kita. Nah, ini kemudian yang tengah itu adalah tali putri ya Nana ya. Tali putri dan juga tumbuhan inang ya. Jadi tumbuhan inang itu tumbuhan yang ditumpangi. Jadi setiap tali putri kalau ada tumbuhan inangnya maka dia akan lama-lama akan mati ya Nana ya. Maka tumbuhan inangnya akan mati atau tumbuhan yang ditumpangi akan mati. Kemudian ini adalah kutu yang kalau kutu ada di kepala Nana ya. Jadi kutu yang ada di kepala ini sangat termasuk simbiosis parasitisme karena kutu akan gemuk ya, dia akan besar, tapi kita akan disedot terus darah kita dan kita akan terasa terganggu, terus akan gatal-gatal terus gitu ya. Jadi hati-hati anak-anak kalau yang di rambut ada kutunya ya segera dibersihkan anak-anak ya, rajin keramas ya, hati-hati gitu ya, harus menjaga kebersihan. Oke, ini tadi adalah simbiosis 3 simbiosis mutualisme. Mungkin itu yang dapat Bumi sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bumi mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.